Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan rangkuman materi di pertemuan hari kedua ini. Yang pertama ada analisis data dan pemrograman visual dengan Pictoblog. Data ini merupakan catatan perjalanan yang mencakup berbagai aspek seperti tanggal keberangkatan, waktu keberangkatan, jarak tempuh, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Google Maps, Waze, GPS tracking, dan survei langsung. Tanggal dan waktu keberangkatan, data mencakup rentang tanggal dari 10 Maret 2025 hingga 17 Maret 2025 dengan berbagai waktu keberangkatan di pagi hingga siang hari. Jarak tempuh yang dicatat bervariasi, mulai dari sekitar 5 km hingga lebih dari 40 km. Waktu tempuh yang dilaporkan sangat bervariasi, dari sekitar 15 menit hingga lebih dari 1 jam, menunjukkan kondisi lalu lintas yang berbeda-beda. Jenis jalan. Perjalanan melintasi jenis jalan yang berbeda, seperti jalan raya, jalan kota, dan tol. Kondisi lalu lintas tercatat dengan kategori mulai dari rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Cuaca. Kondisi cuaca yang tercatat sebagian besar cerah, dengan beberapa perjalanan terjadi saat hujan ringan atau hujan deras. Sumber data. Pengumpulan data dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk Google Maps, Waze, GPS tracking, dan survei langsung. Data ini bisa digunakan untuk analisis pola perjalanan, waktu tempuh dalam kondisi lalu lintas dan cuaca yang berbeda, serta perbandingan efektivitas penggunaan berbagai jenis jalan. Berikut adalah deskripsi singkat dari tabel yang Anda berikan. Tabel ini merisi data perjalanan dengan beberapa kolom penting seperti tanggal, waktu keberangkatan, jarak tempuh dalam kilometer, waktu tempuh dalam menit, jenis jalan yang dilalui, kondisi lalu lintas, cuaca saat perjalanan, sumber data kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam, validitas kecepatan, serta status outlier. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa perjalanan dilakukan pada berbagai tanggal di bulan Maret 2025, dengan rute yang bervariasi, mulai dari jalan raya, jalan kota, hingga tol. Kondisi lalu lintas dan cuaca juga berbeda-beda, mulai dari lalu lintas tinggi hingga sangat tinggi, serta cuaca cerah maupun hujan. Kecepatan rata-rata yang tercatat juga sangat beragam, mulai dari sekitar 12 km per jam hingga lebih dari 68 km per jam. Dengan beberapa data kecepatan yang dianggap valid dan beberapa yang tidak valid. Beberapa data juga diidentifikasi sebagai outlier yang berarti nilainya menyimpang dari pola umum. Sumber data kecepatan berasal dari Google Maps, Waze, GPS tracking, dan survei langsung, menunjukkan variasi metode pengumpulan data. Kategori. Berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10 km, menengah untuk jarak 10-30 km, jauh lebih dari 30 km. Kategori. Berikan label pagi, siang, sore, dan malam. Jenis H. Berikan label hari kerja, hari libur. Indeks. Indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh I. Waktu ideal. Hari kerja, 30 km per jam. Hari libur, 50 km per jam. Rumus menentukan waktu ideal. Jarak dibagi waktu ideal dikali 60 dalam satuan menit. 1. Tabel waktu tempuh rata-rata per kilometer. Kolom-kolomnya, kategori jarak, pendek, menengah, jauh. Jenis jalan, jalan kota, jalan raya, tol. Kondisi lalu lintas, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Waktu tempuh per kilometer dalam menit, 17, 20, 30, 33, 25, 28, 35, 43, 45, 55, dan seterusnya. 2.
Tabel deviasi standar waktu tempuh. Kolom-kolomnya, kategori jarak, pendek, menengah, jauh. Jenis jalan, jalan kota, jalan raya, tol. Deviasi standar dalam menit, 20, 34, 32, 28, 48. 3. Tabel kecepatan rata-rata per kategori jalan. Kolom-kolomnya, jenis jalan, jalan kota, jalan raya, tol. Kecepatan rata-rata, kilometer per jam, 17, 27, 53. 4. Tabel indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Kolom-kolomnya, kondisi lalu lintas, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Indeks hambatan rata-rata, 1, 1, 1, 2. Yang terakhir ada data pengembangan dari aktivitas 1 sampai aktivitas keempat. Penggunaan program visual menggunakan PictoBlocks. Judul proyek, Gerakan Sprite dari Toby. Langkah pertama dalam pembuatan proyek ini, kita buat dulu objek dengan background-nya. Kemudian menyusun blok code agar gambar tersebut berjalan sesuai dengan keinginan.